Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama kita bikin project Next.js dulu. npx create next app, enter. Kemudian kita tunggu sebentar. Untuk projectnya kita kasih nama aja, terserah kalian. Chatbot dasar, chatbot YouTube. Ini aja. Kita pakai TypeScript biar asik. Kemudian Aslin yes, Tailwind yes, src tidak perlu, uprouter tentu saja. Kita import alias di custom no. Nah, kita tunggu, dia akan menginstal. Nah, kalau sudah sukses created nama projectnya, kita masuk aja langsung chatbot. Kemudian kita buka di VS Code. Oke, di sini langsung jadi project dasar dari Next.js. Kemudian kita install library yang kita butuhkan. Oke, kita buka terminal. Kita npm install. Pertama tentu saja OpenAI, kemudian AI, ini dari Vercel, kemudian AI/React, kemudian add AI SDK/OpenAI. Kita enter, kita tunggu lagi. Sambil kita menunggu, kita bisa bikin, karena ini menggunakan OpenAI, jadi kita membutuhkan API key dari OpenAI. Kita bisa masuk ke ke OpenAI, kemudian ke product, API login. Ini saya sudah login, tinggal kalau belum login tinggal login, ada di atas sini biasanya. Kemudian ke dashboard, API keys, kita bisa create new secret. Di terserah namanya apa. Kasih chatbot YouTube, create secret key. Ini kita copy aja. API key ini sangat sensitif ya, jadi sebisa mungkin jangan sampai ketahuan orang lain. Kemudian kita buat file env lokal, kita taruh di sini open AI API key. Oke. Kemudian kita paste kode tadi, API dari OpenAI tadi. Ini saya tampilkan tidak masalah karena nanti saya hapus, jadi tidak bisa kalian gunakan. Nah, ketika sudah selesai menginstal library, kita langsung buat saja. Kita jalankan npm run dev. Oke, kita jalanin di localhost 3000. Nah, ini udah muncul project Next.js kita. Kita hapus saja yang ini, tidak perlu. Kita tampilin chatbot.
Oh, gini aja. H1 chatbot. Oke, kita hapus nggak perlu. Kita cek chatbot YouTube. Oke. Biar di tengah saya kasih style class name in screen flex item center device center. Nah, di tengah. Kemudian kita bikin komponen chatbot. Oke, bikin chatbot. Nah, di sini kita bikin form untuk melakukan di sini kita. Nah, di chatbot ini kita bikin komponen untuk setting langsung aja. Crop. Nah, di sini kita langsung saja. Pertama, kita import dari from AI/React. Di sini kita import use chat. Nah, karena di Next.js jika menggunakan hooks itu harus di dalam client komponen, maka kita beri di sini use client agar tidak error. Oke. Kemudian di sini kita panggil use chat tersebut. Nah, di dalam use chat ini itu sudah ada handle submit, juga sudah ada handle input change, dan juga ada input yang kita gunakan di dalam form yang akan kita kirim. Jadi kita bikin form. Untuk on submit-nya kita pakai handle submit itu. Kemudian input. Di sini value-nya input di atas. Kemudian on change-nya kita gunakan juga handle input change di atas. Ini kita kasih name aja from. Oke. Kemudian kita kasih button kirim. Tipenya karena ini form, kita kasih tipe submit. Oke. Nah, ini logiknya adalah secara default use chat ini akan mengirimkan ke dalam, karena kita menggunakan Next.js ya, use chat ini akan mengirimkan API ke root/API/chat. Jadi kita akan mengirim ke API/chat. Oleh karena itu kita harus bikin folder API chat root.s. Oke. Nah, di root.s ini kita bisa import OpenAI dari AI SDK OpenAI. Kemudian import kita juga gunakan from AI biar mudah. Convert to core message, kemudian stream text,
Kemudian kita bikin function untuk postnya. Jadi kita export async function post. Di sini kita menerima request, tipenya request. Nah, di sini dari chatbot tadi ini, karena dia mengirim hasil form ini ke /API/chat, maka di sini kita menerima variabel dari rect.json. Di sini kita menerima message. Kemudian untuk hasil dari respon API-nya itu kita bisa terima dari const result await dari stream text. Di sini kita kasih model, kita karena menggunakan OpenAI, kita menggunakan yang atas ini. Kemudian kita definisikan model yang akan kita gunakan itu model yang mana. Di sini langsung muncul model mana saja yang bisa gunakan. Untuk awal-awal biasanya kita hanya bisa menggunakan 3,5 turbo. Tidak bisa menggunakan GPT-4 dan yang lain. Jadi karena saya anggap kalian baru pertama, kita pakai 3,5 turbo dulu. Kemudian kita bisa kasih pesan sistem atau chatbot ini bertindak sebagai apa. Misal kita kasih Anda adalah seorang dokter. Nah, kita kasih ini aja. Jangan ini crop. Misal kita kasih Anda adalah asisten pribadi. Tidak adalah chatbot asisten pribadi. Gini. Oke. Kemudian kita masukkan saja message-nya menggunakan. Nah, langsung muncul. Nah, ini langsung kita return result dot to data stream response. Sudah jadi. Jadi ini biar kita bisa melihat hasilnya, kita log dulu result. Nah, jadi logiknya adalah useset ini secara default dia akan mengirim post atau message dari input ini ke API/chat. Kalau misal kita ingin membuat sendiri API-nya, kita bisa definisikan API. Misal kita mau ngirim ke /API/ bla 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 bla. Berarti bla bla bla. Berarti kita bikin di sini API, bikin folder lagi /bla bla bla. Di sini kita bikin root sama seperti ini. Seperti itu konsepnya. Oke, ini kita gunakan default saja. Kemudian kita panggil ke sini chatbot. Kita coba tes halo. Oh, ini kita style sedikit. Kita hapus saja stylenya. Kita beri style cap
halo, kita kirim, compile. Nah, ini langsung muncul respons dari result. Munculnya seperti ini karena ini respons dari OpenAI-nya langsung dan belum kita convert belum masuk ke to data response. Nah, untuk memunculkannya, karena kita menggunakan AI Versal, SDK dari AI Versal, kita bisa langsung menggunakan komponen message di sini. Kita misal coba log message. Karena ini di client, jadi kita muncul di konsol ini. Kita tes lagi, halo, kirim. Nah, dia akan langsung muncul. Asisten, ini sebagai user, kemudian ini responsnya, halo, ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Nah, untuk memunculkan di dalam komponen, kita bisa tampilkan message ini ke dalam komponen dengan menggunakan message.map, dan ini adalah message. Kita returnkan div key message.id, kemudian di sini jika message.role-nya adalah user, maka dia mengembalikan user. Oh, sorry, salah. Jika tidak, dia mengembalikan misal bot. Oke. Kemudian message-nya message.content. Content. Nah, seperti ini. Kita coba langsung. Nah, ini langsung muncul. Kita tes lagi, halo, kirim, user halo. Nah, botnya ini langsung kekirim dari ChatGPT atau OpenAI. Jelaskan apa itu JavaScript. Nah, dia langsung. Kita bisa tambahkan juga di sini useChat. Dia memiliki ada error, ada is loading, ada reload. Misal kita is loading, kita tambahkan jika is loading, maka dia div loading gini. Kita coba ulang lagi. Hai, dia loading, kemudian muncul. Jelaskan apa itu React.js. Dia loading, selesai, muncul. Nah, konsep dari ChatGPT, konsep dari chatbot AI seperti itu. Kemudian saya ingin bahas tentang model yang bisa kita gunakan tadi. Jadi di OpenAI, dia itu memiliki peraturan. Peraturannya adalah kita bisa lihat di karena OpenAI ini berbayar, jadi dia perlu kita untuk melakukan top up terlebih dahulu. Tapi jika akun pertama itu biasanya mendapatkan
jatah gratisan beberapa dolar. Saya lupa berapa dolar pastinya, cuman sepertinya ini $18 untuk kita gunakan secara gratis. Kemudian melebihi itu kita akan perlu untuk melakukan top up. Nah, di OpenAI itu dia memiliki limit tergantung dari kita sudah masuk ke tier berapa. Jadi keterangannya seperti ini. Nah, ada yang free, ada yang tier 1 sampai tier 5. Peraturannya jika kita pertama kali membuat akun, maka kita akan masuk ke free. Kemudian kita akan otomatis masuk ke tier 1 ketika kita sudah melakukan pembayaran $5. Nah, untuk yang akun free itu dia maksimal menggunakan model berikut. Tidak bisa menggunakan model yang lainnya. Jika kita masih di tier free, kita menggunakan model yang tidak ada di sini, maka akan error. Akan ada keterangan kalau nggak salah keterangannya tidak cukup gitu. Kemudian jika kita masuk ke tier 1 baru kita bisa menggunakan model-model yang di sini. Nah, model-model yang ada di free ini itu memiliki beberapa keterbatasan. Seperti GPT 3,5 Turbo ini tidak bisa menerima input image file, itu tidak bisa. Mungkin di lain waktu akan saya bahas cara menginputkan image atau file. Nah, kemudian berapa sih harga atau berapa sih uang yang kita keluarkan tiap respons API yang kita terima. Nah, itu kita bisa melihat di OpenAI-nya langsung untuk harganya. Products, pricing. Nah, di pricing ini ada keterangannya. Untuk model yang GPT-4o, tiap 1 juta input tokens, dia hanya kena $2,5. Menurut saya cukup murah kalau untuk sekedar respons keseharian, chatbot keseharian. Kemudian ini untuk GPT-4o mini 1 juta token dia cuma $0,0150. Kan sekarang kan di tanggal berapa ini? Oktober tanggal 13, $1 itu sekitar 15.600-an. Jadi ini 1 juta input token dia cuma kena sekitar 30.000. Ini GPT-4o mini lebih murah lagi. Ini model yang paling terbaru. Lumayan mahal karena ini yang paling terbaru. Kemudian ini OpenO 1 mini. Ini embedding models, cukup murah. Kemudian apa sih token yang dimaksud itu? Jadi Anda bisa mengira atau berpikir token itu sebagai potongan-potongan dari kata yang digunakan untuk natural language processing. Jadi kata yang kita kirim dan kata yang kita terima itu yang dihitung potongan-potongannya itu yang dihitung satu token. Sebagai tolak ukur, satu token itu perkiraannya 4 karakter atau 0,75 kata. Kita bisa coba di sini, kita tes, tadi kita kirim misal halo. Nah, ini kita menggunakan satu token, 4 karakter. Misal kita apa itu React.js. Nah, di sini dia hanya menggunakan 4 tokens. Dan ini kita bisa gunakan sampai 1 juta token, baru kita kena jadi $5, $10, sesuai dengan model yang kita gunakan. Oke.
kurang lebih seperti itu. Terima kasih.